Pada suku Batak Toba, pernikahan adalah suatu peristiwa yang besar, mengundang hula-hula, boru, dongan tubuh, serta dongan sahuta atau teman sekampung sebagai saksi pelaksanaan adat yang berlaku. Dalam adat Batak Toba, pernikahan harus diresmikan secara adat berdasarkan adat Dalihan Natolu, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Dalam pernikahan tersebut, banyak orang yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan adat Nagok, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu, seperti tahap berikut ini. Yang pertama, Mangaririt. Mangaririt merupakan tahap persiapan pernikahan yang meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri berdasarkan kriteria pria atau keluarganya. Tahap ini biasanya dilakukan jika calon pengantin prianya tidak dapat mencari pasangannya sendiri karena sedang berada di perantauan. Yang kedua, yaitu Mangalehot Tanda. Mangalehot Tanda memiliki makna pemberian tanda apabila seorang pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya. Yang ketiga, yaitu Marhori-hori Diding atau Marhusip. Marhusip yaitu pembicaraan yang bersifat tertutup atau bisa juga disebut pembicaraan atau perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Marhata Sinamot merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak pria, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan yang akan disebarkan, dan di mana dilaksanakannya upacara pernikahan tersebut. Adat Marhata Sinamot bisa juga dianggap sebagai perkenalan resmi antara orang tua pria dan orang tua wanita. Mas kawin yang diserahkan pihak pria biasanya berupa uang sesuai jumlah mas kawin tersebut yang telah ditentukan melalui tawar-menawar. Yang kelima yaitu Marpudun Saud. Dalam prosesi ini, pihak kerabat pria akan mengantarkan ternak yang sudah disembelih untuk diterima oleh pihak Parboru. Dan setelah makan bersama, dilanjutkan dengan pembagian Jabbar Juhud atau daging kepada anggota kerabat. Di akhir kegiatan Pudun Saud, pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu partupol atau bertunangan dan pemasuh-masuhan atau pemberkatan. Martupol bagi orang Batak disebut juga sebagai acara pertunangan, tetapi secara harfiah Martupol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Martupol biasanya dilakukan oleh pasangan yang beragama Kristen Protestan. Dalam agama Katolik, kegiatan Martupol ini ditiadakan. Martonggo Raja merupakan suatu kegiatan praupacara adat yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non-teknis. Pada adat ini, biasanya dihadiri oleh teman satu kampung, dongan tubuh atau saudara. Pihak Hasuhuton atau tuan rumah memohon izin kepada masyarakat sekitar, terutama dongan sahuta atau teman sekampung, untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. Selanjutnya yaitu Manjalo Pasu-Pasu Parbagason atau pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta atau pastor. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Maka dilanjutkan dengan mengadakan upacara adat Batak, di mana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak pria maupun wanita, orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Adapun jenis ulos yang berperan dalam upacara pernikahan antara lain, yang pertama yaitu ulos Namar Hadohoan, yang terdiri dari ulos Pasamot, ulos Hela, ulos Paramai, ulos Yuting Apang, ulos Simoholon, ulos Todoan, dan ulos Parorot. Setelah ulos Namar Hadohoan diberikan kepada yang menerima, selanjutnya semua kerabat pengantin perempuan yang semarga dan keluarga pihak laki-laki memberikan ulos holong kepada pengantin. Kemudian 4 ulos herbang dari hula-hula atau pihak yang memberi istri, pengantin wanita diberikan kepada tulang, opung bao, tulang dari ayah, dan tulang dari ibu. Akhir acara, para raja Parhata, orang tua disertai dengan sepatah 2 kata nasihat bagi pengantin. Kemudian, kedua pengantin pun mengucapkan rasa syukur kepada orang tua, saudara, dan seluruh undangan. Tata acara selanjutnya yaitu mengihut diapang atau dialap jual. Artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan,
maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki. Kemudian, ada adat yang dinamakan ditaruhot jual. Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para namborunya ke tempat namborunya. Kemudian, adat paulak une. Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya. Kemudian, macai. Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga, maka ia akan dipajai, yaitu dipisah rumah atau tempat tinggal dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah manikir tangga. Setelah pengantin bajai atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama. Demikian tata cara upacara pernikahan adat Batak Toba. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal kita. Dengan adanya kearifan lokal, nilai-nilai tradisi dan kebudayaan di masyarakat akan tetap terjaga dan lestari, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat menjaga dan melestarikan kearifan lokal kita? Saya menyadari dan memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Horas dan salam sehat untuk kita semua.